Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga 12, bagaimana nih kabarnya? Kalian tahu nggak sih kita lagi di acara apa? Yaps, betul banget. Jadi kali ini kita sedang ada di acara API atau Apresiasi Hasil Aspirasi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya. Saya Vega Maulana Putri dan rekan saya Adelia Puspita selaku MC yang akan memandu acara kali ini hingga selesai. Tujuan kami di sini yaitu akan membacakan hasil aspirasi yang telah dikumpulkan dari warga SMN 12 Bandung untuk Wakil Kepala Sekolah. Dan kali ini bakal langsung ditanggapi oleh Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Lilis Tresnawati. Kepada Ibu Lilis Tresnawati dipersilakan. Halo Ibu, selamat datang. Halo. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kalian? Alhamdulillah. Sip. Oke. Nah, jadi Bu, sekarang kita berdua bakal bacain hasil aspirasi dari warga SMA Negeri 12 Bandung untuk Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Semuanya ya? Semuanya, walaupun hanya satu, diwakili aja. Diwakili aja. Oke. Mangga, silakan. Ya, baik, ke aspirasi yang pertama ya Bu. Jadi sekolah diharapkan mengadakan kegiatan study tour, senam pagi, dan sholat duha untuk mengurangi kegiatan yang kurang penting. Menurut Ibu bagaimana tanggapannya? Walaupun ibu nggak tahu yang kurang pentingnya apa gitu ya. Tapi kalau untuk study tour itu sebetulnya dari angkatan-angkatan sebelumnya juga study tour itu selalu ada setiap tahun. Malah kakak kelas kalian tuh yang sekarang kelas 12 ya, itu dia waktu itu sudah mengumpulkan dana untuk kegiatan study tour ke Bali waktu itu. Kita sudah ada vendornya juga gitu. Tapi ternyata pas 1 bulan menjelang 1 bulan kan, biasanya kalau study tour tuh pas lagi ujian kelas 3 gitu. Jadi waktu itu dimanfaatkan oleh adik-adik kelas, terutama yang kelas 11 ya, untuk study tour. Tapi ternyata study tournya mau dilaksanakan bulan April, kita bulan Maret itu ada pengumuman pandemi. Sehingga itu tidak bisa dilaksanakan sampai 2 tahun berikutnya, sampai saat ini. Itu mengenai study tour. Jadi mudah-mudahan saja sekarang nabung, semoga keadaannya normal ya. Jadi anak-anak bisa piknik. Langganan kita sih biasanya Bali gitu ya tujuannya, dan semoga tahun-tahun berikutnya kita bisa melaksanakan itu. Kemudian untuk sholat duha. Nah, sebetulnya kita sudah punya program di 12 itu ada namanya Inspirasi Duha. Inspirasi Duha itu dilaksanakan dalam minggu keempat setiap bulan. Jadi tiap hari Senin. Jadi sebagai pengganti upacara. Jadi upacara untuk minggu keempat itu tidak dilaksanakan, tapi khusus Inspirasi Duha. Nah, di situ biasanya kita melaksanakan sholat duha bersama-sama, walaupun tidak berjamaah, tapi kita bersama-sama. Kemudian juga mendatangkan para motivator, terutama alumni-alumni 12 yang sudah berhasil. Nah, biasanya mereka dengan senang hati untuk datang ke 12 untuk sharing ya dengan adik-adik kelasnya. Nah, itu biasanya ada seminggu sekali untuk bareng-bareng sholat duha, juga sekaligus inspirasi duha, motivasi. Mengenai senam, pernah dilaksanakan senam itu sih sebetulnya kita. Tapi kemudian juga karena kita menggunakan jam mengajar juga ya, pagi-pagi biasanya. Jadi untuk program itu memang pernah dilaksanakan, terus enggak juga, terus pernah dilaksanakan lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya usulan-usulan ini bagus untuk sekolah, mungkin akan kita sampaikan ke sekolah untuk senam pagi bersama-sama. Biasanya juga pernah gitu sih, seru, rame gitu ya. Asik sih sebetulnya. Oke, itu mungkin yang bisa Ibu jawab ya. Ya, oke, mangga. Untuk aspirasi yang kedua, harap meningkatkan dan mengecek kembali fasilitas sekolah seperti toilet, alat kebersihan, wifi, dan infokus, serta lebih cepat dalam menanggapi keluhan siswa. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap aspirasi tersebut? Oke, baiklah.
Untuk WC sebetulnya kita itu WC yang bagus gitu ya, dan hampir sama dengan di bandara mungkin ya, bagus, mungkin lebih bagus di SMA 12 gitu ya. Tapi karena sekarang ini lagi pembangunan, jadi kelihatannya memang agak ya ada agak sedikit terganggu sih gitu. Jadi memang kalau dilihat aslinya tidak lagi begini, itu SMA 12 itu bagus banget gitu. Tapi memang ada beberapa WC yang ditutup gitu ya. Karena ini masalahnya dengan siswa nih, kesiswaan nih, banyak anak-anak yang ya gitulah, rada-rada ini cowok nih terutama nih ya, cowok ya. Jadi ada beberapa yang memang WC untuk FUP-nya itu memang ada beberapa yang ditutup gitu. Jadi itu ada antisipasi juga untuk anak-anak yang ya biasalah gitu. Tapi untuk yang lainnya seperti yang di tengah itu dibuka ya, dibuka untuk FUP-nya. Itu sih untuk fasilitas WC. Sebetulnya kita bagus loh WC-nya gitu. Cuma dalam keadaan pembangunan ini aja agak terganggu. Kemudian untuk mengenai WiFi, memang karena sekarang pemakaiannya lebih tinggi ya. Kalau pada pandemi kemarin itu kita nggak karena separuh 50% itu. Jadi nggak terlalu banyak terpakai, tapi karena sekarang 100%, sehingga si WiFi itu banyak yang pakai gitu. Banyak yang pakai sehingga kapasitasnya mungkin ya, kapasitasnya harus lebih ditambah lagi karena udah 100% dan semua anak pakai WiFi sekolah gitu. Jadi ya ini masukan buat sekolah, tapi sebetulnya ini sudah diantisipasi juga untuk penambahan kuota untuk sekolah. Cuma memang beberapa ruangan terganggu karena pembangunan. Kemarin kan pada dicabut tuh ruang guru, ruang Wakasek juga pernah itu tidak bisa WiFi-nya nggak jalan gitu. Akhirnya sekarang dicabut juga sih karena akan dibangun. Itu kemudian apa lagi ya tadi? WiFi sekolah. Infokus. Nah untuk Infokus itu sebetulnya bukan wewenang ibu ya untuk menjawab mengenai Infokus dan WC juga dan WiFi juga, harusnya Serana. Tetapi yang setahu ibu untuk Infokus sekolah tuh sudah setiap kelas. Jadi kita ini setiap kelas ada Infokus. Jadi alhamdulillah mungkin di sekolah yang lain ya semoga sama dengan 12 itu seluruh sekolah sudah menggunakan Infokus. Hanya karena Infokus juga ada masa waktunya untuk diperbaiki yang mungkin pada saat pakai anak-anak sedang terganggu mungkin. Tetapi seluruhnya bukan hampir lagi, seluruh ruangan itu sudah pakai Infokus. Oke, itu saja. Sama menanggapi keluhan siswa, lebih cepat menanggapi keluhan siswa. Lebih cepat menanggapi keluhan siswa, apakah mengenai sarana prasarana atau apa? Sepertinya iya ini. Oke, kalau sarana prasarana, kalau menurut ibu sih sampai saat ini sudah oke gitu ya. Maksudnya udah oke itu Bu Eni sebagai Wakasek Sarana sudah memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak. Seperti Infokus yang ada 1-2 kelas mungkin ya, yang Infokusnya ada masanya juga kan, ada masanya harus diperbaiki atau harus diganti. Sekolah punya cadangan yang bisa dibawa ke kelas. Itu sih alhamdulillah sampai sekarang. Kalaupun itu belum sampai memuaskan siswa begitu ya, insya Allah kedepannya akan jauh lebih baik dan akan ibu sampaikan ke Wakasek Sarana. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, oke, sama-sama. Baik Ibu, lanjut ke aspirasi yang ketiga. Diharapkan jika ada acara, sekolah menyiapkan panitia dari pihak guru supaya acaranya lebih kondusif. Bagaimana tanggapannya? Iya, baik. Kalau setahu ibu sih setiap kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah itu pasti ada, terutama untuk di kesiswaan ya,
itu pasti ada panitia dari siswa, ekskul atau dengan OSIS ya, dan pasti ada panitia dari guru. Sepertinya itu gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang tidak ada pembimbingnya dari pihak sekolah, berarti itu bukan program sekolah gitu, dan itu mungkin program yang anak-anak sendiri yang membuat program gitu, tapi kita dari pihak sekolah itu tidak mengetahuinya, karena kalau itu betul-betul di program dari sekolah pasti ada panitia siswa dan pasti ada panitia guru, itu bisa dipastikan seperti itu gitu. Oke. Ya. Untuk aspirasi yang keempat, Pakasek diharapkan bisa menyesuaikan kurikulum baru dengan siswa agar siswa tidak merasa terbebani. Baik, apakah selama ini anak-anak terbebani dengan kurikulum yang baru? Terutama untuk kelas 10 ya? Ya. Kalau kelas 10 kan kurikulumnya baru, apakah itu terbebani atau tidak? Juga harus harus ditanyakan kembali sih kepada pada siswa, apakah memang terbebani atau enjoy atau bagaimana gitu ya. Tetapi setahu ibu kurikulum baru lebih justru lebih menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau yang ibu tahu, karena ibu juga mengajar di kelas 10 dan kurikulumnya kurikulum baru, kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka, dan itu menurut ibu lebih toleransi kepada kemampuan siswa, jadi lebih sangat lebih menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa itu sih, dan diharapkan memang anak-anak merasa nyaman, jadi bukan merasa terbebani tapi merasa nyaman. Kalau lihat sih kelas 10 kelihatannya enjoy saja tuh. Ya mudah-mudahan sih seperti itu gitu. Oke, itu aja. Siap, yuk. Baik Ibu, aspirasi yang kelima, diharapkan Mapasek bisa lebih